Kita mulai mengkaji satu kitab, yaitu kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahlal jahiliyah, yang maknanya masalah-masalah jahiliyah atau permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini perkara-perkara yang merupakan kebiasaan jahiliyah, merupakan perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam, yang setelah datang Islam, setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah membatalkannya, membantahnya dan menyelisihinya. Disusun asluha, ini aslul kitab, oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi kemudian disusun lebih sempurna, lebih lengkap oleh Syekh Al-Imam Al-Alusi, Mahmud Syukri Al-Alusi. Di muqaddimah disebutkan, Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim, wa salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Setelah pujian pada Allah dan muqaddimah, kemudian berkata lalu si amma ba'd fa yaqulu al-'abdul faqir ila 'afwillahi wa ghufranih Mahmud Syukri Al-Alusi Al-Baghdadi, kana Allah Ta'ala lahu wa ahsana 'amalahu. Amma ba'd, berkata seorang hamba yang membutuhkan maaf dari Rabbnya dan ampunannya, yaitu Mahmud Syukri Al-Alusi Al-Baghdadi. Semoga Allah mendukungnya, membantunya dan memperbaiki amalannya. Inni qad waqaftu ala risalatin saghirah. Aku mendapatkan satu risalah kecil, saghiratul hajmi, yang bentuknya kecil ringkas, tetapi kasratul fawaid, tetapi faedahnya banyak. Tastamil ala nahwi mi'ati mas'alah, yang terkandung dalam risalah kecil ini 100 masalah kurang lebih. 100 masalah minal masail allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahlal jahiliyah. 100 masalah yang Rasulullah sallam menyelisihi padanya ahlul jahiliyah. yakni masalah-masalah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara jahiliyah. Minal ummiyin wal kitabiyin. Ahlul jahiliyah apakah ummiyin ataupun kitabiyin? Karena namanya ahlul jahiliyah adalah semua masyarakat sebelum datangnya Islam. Sedangkan masyarakat manusia sebelum datangnya Islam ada ummiyin, ada kitabiyin. Ummiyin artinya yang tidak mendapatkan kitab, tidak diturunkan pada mereka kitab dan tidak diutus pada mereka rasul. Itu ummiyin. Adapun kitabiyin adalah yang pernah diutus pada mereka rasul dan pernah diturunkan pada mereka kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Maka ketika Yahudi dan Nasrani dalam keadaan bertambah jauh dari masa kenabiannya, ketika bertambah jauh dari masa kerasulan ketika diutus pada mereka, maka mulailah mereka kembali kepada perkara-perkara syirik dan kufur, kembali kepada kesesatan-kesesatan. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah, dan kedua-duanya kufur. Sehingga di masa ketika Allah utus Rasulullah SAW, itu masyarakat dalam keadaan jahiliyatin jahla, dalam keadaan kebodohan dan kekufuran, dalam keadaan sesat. Ummiyinnya dan juga kitabiyin, yang ummi maupun yang kitabi, Yahudi dan Nasraninya ataupun yang musyrikin yang tidak pernah mendapat kitab wala diutus pada mereka rasul. Maka dikatakan oleh Al-Alusi,
aku menemukan satu risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ternyata di dalamnya adalah perkara-perkara yang kurang lebih 100 jumlahnya, yang Rasulullah SAW menyelisihi ahlul jahiliyah padanya. Allati khalaqa fiha Rasulullah SAW, yang Rasulullah menyelisihi mereka, apakah kitabiyin ataupun ummiyin. Wa hiya umurun ibtada'uha ma anzalallahu biha min sultan, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan oleh ahlul jahiliyah, yang Allah tidak pernah menurunkan pada mereka hujjah, tidak pernah menurunkan dalilnya, tidak pernah memerintahkan kepada mereka. Wala ukhidat an nabiyyin minan nabiyyin, tidak juga diambil dari seorang nabi dari para anbiya. Yani betul-betul ibtada'uha, betul-betul masyarakat jahiliyah membikin sendiri dan mengada-adakan sendiri tanpa ada perintah dari Allah. Tidak juga diambil dari nabi-nabi yang sebelumnya, tidak diambil dari Nabi Musa, tidak diambil dari Nabi Isa, tidak diambil dari nabi-nabi yang lain. Wa ma ukhidat min nabiyyin minal anbiya, berarti betul-betul perkara yang ibtada'uha hum, perkara yang betul-betul diadakan oleh mereka sendiri dengan hawa nafsu mereka. Maka aku dapatkan risalah kecil tadi yang membahas tentang perkara-perkara tadi, perkara jahiliyah, yang allafah al-Imam Muhyi Sunnah Mujaddid Syariah An-Nabawiyah. Kata Al-Alusi, aku dapatkan risalah kecil yang ditulis oleh Imam Muhyi Sunnah, seorang imam yang menghidupkan sunnah, Mujaddid Syariah, yang memperbarui syariat, yakni memperbaharui dalam artian membersihkannya dari yang palsu sehingga yang asli kembali jernih, membersihkan dari yang jelek yang mengotorinya sehingga kembali aslinya terlihat dengan jelas. Yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali, taghammadahu Allah Ta'ala birahmatih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada beliau rahmatnya. Maka ketika aku lihat risalah kecil ini, kata Al-Alusi, ra'aituha fi ghayatil ijaz, aku lihat tulisan tersebut fi ghayatil ijaz, tulisan tersebut dalam keadaan sangat simpel, sangat ringkas tulisannya. Bal kadat tu'addu min qabilil alghaz, qad 'abbara 'an katsirin minha bi'ibaratin mujmalah. Bahkan sepertinya kalau aku lihat bisa dianggap seperti rumus-rumus saja atau seperti daftar isi, diungkapkan di dalamnya dengan ungkapan-ungkapan yang simpel, yang ringkas. Kalimat-kalimatnya sangat pendek. Wa ata fiha bidalail laysat bimasyruhah wala mufassalah, dibawakan dalil-dalil yang tanpa disyarah dan juga tanpa dirinci. Ini sebagaimana kebiasaan beliau rahimahullah kalau menulis kitab demikian. Bukankah kalian tahu atau bukankah kita pernah membaca kitab tauhid yang disusun oleh beliau? Bagaimana keadaannya? Hanya beliau menulis judul bab Fadlul Tauhid. Setelah itu apa? Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Dalil, kemudian fihi masail. Padanya ada beberapa masalah. 1, 2, 3, 4 kesimpulan. Bab kedua, bab khawfina syirik misalnya. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Dibawakan ayat dan hadis. Dalil saja tak tersalah. Dan begitulah tulisan ulama di masa sebelum kita atau di masa beliau dan di masa sebelumnya. Mereka meringkas hanya dengan dalil-dalilnya saja. Demikian pula risalah kecil tadi, kata Al-Alusi. Aku lihat sangat ringkas, sangat simpel, disebutkan dengan kalimat yang pendek, kemudian dalilnya tanpa disyarah, tanpa dirinci. Hatta inna man yanzurha liyadhunna annaha faqat kitab. Maka sehingga kalau ada orang yang melihat tulisan tersebut, mungkin mengira kalau itu adalah fakhratul kitab,
daftar isi sebuah kitab. Masailul jahiliyah. Terus ditulis tafarruq, perpecahan, kalau Rasulullah SAW. Ditulis beribadah pada berhala. Qala ta'ala. 3, 4, 5 begitu sampai 100 kurang lebih. Sehingga kata lalu kalau saja ada orang yang melihatnya, la yadhunnu annaha fahratu kitab. Mungkin akan dikira kalau itu adalah daftar isi sebuah kitab. Qad 'uddat fihi al-masail min ghairi fusulin wala abwab. Dan disebutkan pula masalah-masalah jahiliyah tadi tanpa dirinci babnya, tanpa dirinci fasal-fasalnya, pasal-pasalnya. Walistimaliha ala tilkal masail muhimmah. Tetapi karena di dalamnya terkandung masalah-masalah penting, al-aqidah biyadil mutamassik biha ila manazil rahmah, yang akan membimbing seseorang yang berpegang kepadanya kepada tempat-tempat rahmat, jadi yang memperhatikan dalil-dalil tadi, akan terbimbing ke jalan rahmat. Maka kata Al-Alusi, aku ingin ahbabtu an u'alliqa 'alaiha syarhan bifaslin mujmaliha wa yakshifu mu'dalah. Kata beliau, aku suka untuk membuat komentar syarah sedikit, merincikan yang terlalu global dan menyingkapkan yang samar, min ghairi izazin mukhil wala isnadin mumil, dengan tidak bertele-tele yang membosankan dan tidak pula terlalu ringkas sehingga tidak dipaham. Yani berusaha beliau untuk mensyarahnya dengan ringkas saja yang penting dipaham. Tidak perlu panjang lebar yang akhirnya mumil, tidak perlu pula terlalu ijaz yang akhirnya mukhil. Terlalu ringkas akhirnya tidak dipaham, atau terlalu luas akhirnya membosankan. Maka aku syarah dengan ringkas, simple. Qala muqtasiran fihi ala awdahil aqwal. Aku ringkaskan dengan kalimat yang paling jelas. Wa mubayyinan ma aradahu min burhanin wa dalil. Dan aku jelaskan apa yang disebutkan dengan dalil-dalil. Atallahu an yanfa'a bidzalikal muslimin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Wa yahdi bihi man yasha min ibadihi almuttaqin. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya ke jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang takwa. Fa yakunu sababan lis-shawab, maka akhirnya akan menjadi sebab datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fawz yaumal 'ardhi wal hisab, dan mendapatkan kemenangan nanti di hari ditampakkannya amal-amal dan dihitung. Wal amn min alimin 'adzab, dan akan mendapatkan keselamatan dari azab. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Maka taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik hanya dari Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Berarti aslinya adalah seperti dasar itu saja, disusun oleh beliau. Hanya kalimat masalahnya dan kemudian dalil. Masalah dalil, masalah dalil. Maka kemudian Al-Alusi berusaha untuk membuat keterangan sedikit. Karena kalau dikatakan syarah pun tidak tepat, karena ringkas sekali. Bukan syarah yang panjang lebar, tetapi hanya sekedar menjelaskan apa yang tidak jelas, merincikan apa yang global, dan menunjukkan apa dalil-dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ucapan musannif, yakni ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaih. Berkata penulis rahimahullah, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma alaihi ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyin. Ini adalah masalah-masalah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari masalah-masalah jahiliyah, dari kalangan kitabiyin dan dari kalangan ummiyin.
mimma la ghina li muslim an ma'rifatiha, yang tentunya setiap muslim mesti harus mengetahui. La ghina an ma'rifatiha artinya tidak mencukupi tanpa memahaminya. La ghina artinya kecukupan. Tidak ada kecukupan bagi muslim untuk memahaminya atau tidak memahaminya. Artinya kalau dia tidak memahami perkara-perkara ini, maka belum cukup. Dia harus memahaminya. Fadiddu yadhar husnuhu hadanahu diddu. Dikatakan fadid yadhar yudhir husnahu diddu. Ayat fa'il yudhir ad-diddu. Karena lawan sesuatu akan jelas oleh lawannya. Kamu akan tahu apa itu dingin ketika kamu tahu panas. Kamu ngerti apa itu panas ketika kamu tahu apa itu dingin. Kalau tidak mengetahui, kamu akan sama dan tidak mengerti. Maka dikatakan qadiddu yudhir husnahu ad-diddu. Lawan satu masalah akan bisa dipahami dengan lawannya. Wa bididdiha tatamayyazul asya'u, dan dengan lawannya perkara-perkara itu akan jelas. Kamu akan jelas siapa orang yang baik ketika tahu orang yang jahat. Kamu tahu perbuatan yang baik ketika kamu tahu perbuatan yang jelek. Maka kejelekan dipahami atau diketahui untuk dihindari. Wa ahammu ma fiha wa adadu khataran adamu imanul qalb. Masalah jahiliyah yang diselidiki oleh Rasulullah SAW, yang pertama dan utama, bahkan dikatakan asyadduhu, yang paling dahsyatnya, yang paling ahamnya, yang paling pentingnya adalah masalah tidak adanya keimanan hati mereka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsan dinil jahiliyah, kalau ditambah lagi menganggap baik agama jahiliyah, ajaran jahiliyah, dan iman kepada perkara-perkara jahiliyah, tambatil khasarah, maka kerugiannya lebih sempurna lagi. Lebih sempurna kerugiannya, lebih lengkap. Sudah kufur, tidak ada keimanan, ditambah lagi memuji ajaran jahiliyah, menentang ajaran Rasulullah, sudah azim, sudah perkara besar, sudah perkara kufur sarih, kufur yang jelas. Ditambah lagi memuji ajaran jahiliyah, maka tammatil khasarah, maka kerugiannya lebih lengkap lagi, kesesatannya lebih lengkap lagi. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 52, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Orang-orang yang beriman dengan kebatilan dan kufur kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah katakan ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang rugi. Siapa yang orang yang rugi kata Allah? Alladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Beriman kepada yang batil dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian memuji masalah-masalah yang diingkari oleh Rasulullah dari masalah-masalah jahiliyah, maka tammatil khasarah. Betul-betul dia mendapatkan kerugian yang nyata. Ulaika humul khasirun. Maka qanifina azakumullah, kita mesti tahu apa saja perkara-perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang diteliti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang, diingkari, diteliti oleh Rasulullah SAW. Yang tentunya perkara-perkara tersebut tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya karena diingkari dan dibantah. Tetapi kemudian muncul kembali di zaman-zaman berikutnya ketika kaum muslimin sudah semakin lemah. Ketika kaum muslimin sudah menjauhi ajaran agamanya, sudah tidak lagi membahas agamanya sendiri, tidak membaca Qur'annya,
tidak membaca hadis-hadis Rasulullah, tidak lagi mau menggali ilmu-ilmu Islam. Mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan ilmu-ilmu dunia. Apa akibatnya? Masalah-masalah jahiliyah kembali bermunculan. Bahkan sebagian mereka menganggap masalah jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang baik. Bahkan mereka mengira bahwa perkara-perkara jahiliyah tadi adalah ajaran Islam. Wallahi dahsyat, mengerikan. Bukan hanya dikerjakan, tetapi dianggap agama. Maka tentunya risalah kecil ini sangat penting agar kita tahu masalah-masalah apa saja, masalah-masalah jahiliyah yang sudah diingkari oleh Rasulullah, sudah dibantah oleh Rasulullah, yang ternyata masih bermunculan kembali, khususnya di zaman kita ini. Seperti yang pertama di sini disebutkan, masalah jahiliyah yang pertama adalah doa salihin, berdoa memohon kepada orang-orang saleh yang sudah mati. Ini masalah jahiliyah, perkara jahiliyah yang diingkari dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahum yata'abbaduna bi isyraq as-salihin fi du'a Allah ta'ala wa ibadatihi. Orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya dengan orang-orang saleh dalam doa dan dalam ibadah. yakni mereka kenal Allah, apalagi kitabiyin, Yahudi dan Nasrani. Ummiyin saja, musyrikin jahiliyah seperti musyrikin Arab waktu itu di zaman jahiliyah, mereka kenal Allah, tetapi mereka selain berdoa kepada Allah, juga mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Di samping mereka memohon meratap beristighatsah kepada Allah, juga mereka memohon meratap dan beristighatsah kepada orang-orang saleh, kepada kuburannya, kepada tempat mereka, kepada tempat-tempat di kuburnya mereka. Bahkan ketika beribadah pun mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Beribadah kepada Allah juga diiringi dengan beribadah pada orang saleh. Wa yarawna dzalika min ta'dhimi shalihin alladzina yuhibbuhullah. Dan mereka mengira, orang-orang jahiliyah mengira bahwa perbuatan mereka itu termasuk menghormati orang saleh. Dianggap oleh mereka sebagai penghormatan terhadap orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, auliaullah, yang perkara itu akan dicintai oleh Allah katanya. Kalau kita menghormati orang saleh, akan dicintai oleh Allah. Kalau kita memuliakan orang saleh, akan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara memuliakannya? Kata orang-orang jahiliyah, memuliakannya adalah dengan datang ke kuburnya, meratap di kuburnya, menangis, meminta, memohon, memberikan sesajen-sesajen kepadanya. Dan di dalam jahiliyah ada kuburan yang disembah, yaitu kuburan Latta. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan juga oleh Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari. Mereka menyebutkan riwayat-riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyatakan Latta adalah sebuah batu kotak putih yang diletakkan di atas kuburan orang saleh, yaitu kuburan seorang yang dikatakan dermawan, biasa memberikan makanan kepada orang-orang haji jahiliyah. Maka ketika mati dikuburkan, dan batu kotak putih yang dia biasa membuat kuenya di atas batu tersebut, batunya diletakkan di atas kuburannya, dan kuburannya diberi bangunan dan diberi tirai, diberi kelambu. Kata Ibnu Abbas, wa akafu ala qabrih, kemudian mereka beriktikaf di kuburannya. Ini masalah jahiliyah. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah jahlah, perbuatan jahiliyah yang betul-betul kebodohan di atas kebodohan. Tapi subhanallah, perkara jahiliyah yang ditentang keras oleh Rasulullah, yang ditentang keras oleh Nabiullah, ternyata muncul kembali di kalangan muslimin. Mereka iktikaf di kuburan-kuburan orang saleh.
Hanya saja namanya diganti, bukan i'tikaf, diganti tirakat. Diganti namanya dengan nama lain, yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Ada yang mengatakan dengan istilah tirakatan, ada yang mengatakan hanya sekedar nunggu ilham. Dengan alasan-alasan macam-macam, mereka berbuat dengan perbuatan yang sama persis dengan ahlul jahiliyah. Alasannya pun sama dengan ahlul jahiliyah, yaitu menghormati orang soleh. Saya berdiam diri semalam di sini atau 2 malam, 3 malam di sini adalah dalam rangka menghormati orang soleh. Duduknya saya di sini, berzikir di sini adalah menghormati orang soleh. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Mereka anggap kesyirikannya sebagai penghormatan terhadap orang soleh. Wa yuriduna bidzalika syafa'atahum. Mereka menginginkan dengan perbuatannya itu syafaat, pembelaan dari orang soleh tadi. Kenapa tirakat di situ? Mengharapkan pembelaan. Kenapa memohon di situ? Mengharapkan pembelaan. Kenapa memberikan sesajen-sesajen? Mengharapkan pembelaan. Kenapa membawa minyak dan kembang 7 warna ke kuburan tersebut? Mengharapkan pembelaan dari orang soleh. Alasan mereka sama dengan alasan ahlul jahiliyah, yaitu mengharapkan syafaat orang soleh, mengharapkan pembelaan orang soleh nanti di sisi Allah. Lidhannihim annahum yuhibbuna dzalik, karena mereka mengira kalau itu disukai orang-orang soleh tadi. Mereka mengira bahwa orang-orang soleh itu suka. Kalau kamu tirakat di sana, suka dia. Kalau kamu memohon meratap di situ kepada orang soleh, senang dia. Ini perkiraan orang bodoh. Perkiraan jahiliyah yang belum datang kepada mereka ajaran Islam. Tetapi kaum muslimin yang sudah ada di rumah-rumah mereka Al-Quran, yang sudah ada di rumah-rumah mereka kitab-kitab hadis Rasulullah. Alasan apa mereka? Alasan apa mereka datang ke kuburan orang-orang soleh dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu menyekutukan Allah dengan berdoa kepada orang soleh, iktikaf di kuburan? Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka mengira kalau orang soleh itu suka. Demi Allah, tinggal dibaca kitabnya Al-Quran, tinggal dibaca hadisnya. Apakah orang-orang soleh itu suka atau tidak suka? Kalau orang yang dikubur itu betul-betul soleh, mukmin, taqi, pasti tidak akan suka. Ya Pak? Kalau orang soleh, mukmin, muwahhid, ahli tauhid, pasti tidak akan suka manusia datang berduyun-duyun untuk berdoa pada dia. Enggak akan suka. Bahkan akan menentangnya dengan keras. Jangan syirik. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Jangan minta kepada aku. Jangan minta kepada batu. Jangan minta kepada kuburan. Kalau betul-betul saleh. Maka qadibina azakumullah, amrul jahiliyah, perkara jahiliyah yang paling ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah doa kepada orang saleh. Doa kepada kuburan orang soleh, meratap dan meminta, walaupun meminta syafaat dan meminta pembelaan. Kama qala ta'ala fi awailil Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di awal surat Az-Zumar. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, hanya bagi Allah agama yang murni ini. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya,
Adapun mereka-mereka yang mengambil selain Allah, mengambil para wali-wali selain Allah, kemudian disembahnya, meminta berdoa kepadanya, alasan mereka, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya saja kami menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah lah yang akan menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. yakni apa yang mereka perselisihkan dari pendapat tersebut, apa yang mereka perselisihkan dari ucapan-ucapan tersebut, karena mereka membuat sendiri perkara yang mereka karang sendiri, mereka bikin sendiri, pasti akan berselisih. La yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Mereka akan terus berselisih dan terus-menerus berselisih, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yani tidak ada jalan untuk menghindari ikhtilaf, perselisihan, pertikaian, kecuali kembali kepada agama yang satu, menyembah ilah yang satu, dengan kitab yang satu, mengikuti Rasulullah SAW yang satu pula. Adapun mereka musyrikin yang mengambil aulia, mengambil para wali, mengambil orang-orang soleh sebagai sesembahannya, berdoanya kepada orang soleh, memintanya kepada orang soleh, kurbannya, sedekahnya, kurban-kurban dalam artian sesajen-sesajen juga untuk orang soleh atau untuk kuburan orang soleh. Mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan-kesyirikan. Alasan mereka, alasan jahiliyah dulu Allah sebutkan. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembahnya, kami hanya menjadikan perantara kepada Allah. Perhatikan, alasannya pun persis alasan jahiliyah dengan alasan orang-orang yang mengerjakannya sekarang. Ketika kita tegur bahwa itu adalah syirik, jangan meminta pada orang saleh yang sudah mati, jangan minta kepada kuburan. Jawaban mereka, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembahnya, kami hanya menjadikan dia perantara kepada Allah. Wahai orang saleh, sampaikanlah kepada Allah. Wahai orang saleh, aku menjadikan engkau perantara kepada Allah. Sehingga datangnya ke kuburan-kuburan. Akhirnya syariat Islam berubah total. Kenapa berubah total? Karena akibat dasarnya berubah, maka syariatnya pun berubah. Mestinya orang-orang beribadah kepada Allah berduyun-duyun ke masjid. Ini mereka beribadah pada Allah katanya berduyun-duyun ke kuburan. Biasa mereka beriktikaf di masjid, seperti Rasulullah dan para sahabat beriktikaf di masjid. Mereka berduyun-duyun datang beriktikaf di kuburan. Mereka biasa berdoa, bermunajat kepada Allah di masjid. Mereka pernah bermunajat, berdoa di kuburan-kuburan keramat. Semuanya berubah. Lalu yang namanya tempat ibadah yang mana? Yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tempat untuk beribadah, yang dinamai dengan masjid, tempat sujud, musola, tempat sholat, ma'bad, tempat ibadah. Yang mana? Kuburan atau ini masjid ini? Berubah, terbalik seluruhnya. Bahkan yang dimintainya berubah. Mereka kaum muslimin sejak Rasulullah dan para sahabatnya kalau meminta kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah. Diajari oleh Rasulullah SAW anak muda, ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta, mintalah pada Allah. Berdoa, berdoalah pada Allah. Kalau beristi'anah, beristi'anahlah kepada Allah. Tiba-tiba berubah. Punya problem sulit, larinya ke kuburan. Menangis, merasa aku kesulitan, aku kesusahan. Mendapatkan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, datangnya ke tempat ceramah pula, ke kuburan lagi. Memberikan korban-korban ini, rasa syukurku, aku berkorban untukmu, aku memberikan minyak setengah gelas,
aku memberikan kembang 7 warna, aku memberikan ini, memberikan itu, dan itu semua untuk engkau wahai orang saleh. Orang saleh ini dalam keadaan sudah dikubur. Orang-orang yang saleh harus kita hormati dan kita doakan rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Semoga Allah memuliakan mereka. Begitu. Bukan kitanya yang berdoa pada dia, tapi kita mendoakan orang saleh tersebut. Tapi semuanya terbalik ketika akidah mereka sudah terbalik. Ketika masalah jahiliyah sudah dihidupkan kembali di zaman kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Mereka beribadah min dunillah, beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, padahal yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. La yanfa'uhum, tidak bisa menentukan manfaat, wa la yadurruhum, dan tidak pula bisa menentukan mudarat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Kembali alasan berikutnya dari jahiliyah. Wa yaqulun, dan mereka berkata mengemukakan alasannya, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Mereka adalah pembela-pembela kita di sisi Allah. Ini alasan adalah alasan jahiliyah. Turunnya ayat ini kepada Rasulullah di masa musyrikin ditentang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika turunnya ayat ini, ketika turunnya ayat Allah dalam surat Yunus ini dan ayat tadi dalam surat Az-Zumar, kapan turunnya? Di masa kita atau di masa Rasulullah? Di masa Rasulullah SAW. Berarti yang dimaksud beralasan dengan untuk perantara kepada Allah, beralasan dengan untuk pembela kita di sisi Allah. Itu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud musyrikin ketika itu. Iya kan? Berarti yang dimaksud adalah musyrikin yang ada pada saat itu di zaman Rasul, yang Rasulullah menentang mereka. Rasulullah membacakan ayat ini pada mereka, bahwa kalian hanya beralasan ini perantara kepada Allah, kalian beralasan ini pembela-pembela kita di sisi Allah. Allah bantah. Dan Allah mengatakan mereka beribadah kepada selain Allah. Allah sebutkan dengan tegas, wa ya'buduna min dunillah. Berarti mereka beribadah kepada selain Allah. Allah yang memutuskan min fawqi sab'i samawat. Allah yang memutuskan dari atas 7 lapis langit bahwa mereka itu musyrikin, menyembah selain Allah karena doanya kepada orang saleh. Walaupun alasannya, oh ini perantara. Walaupun alasannya, oh ini pembela kita nanti. Alasan-alasan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Dan Allah dengan tegas menyatakan bahwa mereka ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kalau Allah takdirkan kalian dalam keadaan mendapatkan kesengsaraan, apakah orang-orang soleh yang sudah mati tadi bisa merubahnya menjadi kebahagiaan? Demikian pula sebaliknya, kalau Allah takdirkan kamu mendapatkan kebahagiaan, keuntungan, Masya Allah, tapi kamu tidak datang ke kuburan tadi dan tidak memberikan sesajen dan tidak mau meratap di situ, apakah kuburan tadi, orang yang soleh tadi yang sudah mati tadi, bisa merubah kesengsaraan tadi jadi kebaikan tadi jadi kejelekan? Bisa merubah kebahagiaan jadi kesengsaraan? Kualat katanya. Bisa. La ilaha illallah. Tidak bisa. Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Maka tidak ada yang bisa menakdirkan seperti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Kalau Allah sudah menakdirkan fayakun. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Tidak ada ikut campur selain Allah.
Allah wahdahu la syarika lahu. Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, yang menentukan kebaikan dan kejelekan, yang menentukan manfaat dan madarat. Maka Allah katakan bahwa yang kalian sembah tadi, kuburan-kuburan orang saleh, itu la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Tidak bisa memberikan kepada mereka manfaat dan tidak bisa pula memberikan kepada mereka madarat. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalaqahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sebesar-besar masalah, sebesar-besar perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah datang membawa tauhid. Fa'ata bil ikhlas. Beliau mendatangkan kemurnian agama untuk Allah, kemurnian ibadah hanya untuk Allah. Maka awal ucapan Rasulullah, la ilaha illallah. Awal dakwah beliau, qulu la ilaha illallah. Katakan tiada ilah kecuali Allah. Dan orang-orang Arab ketika itu, kafiruhum wa mu'minuhum, paham. Orang-orang Arab ketika itu, yang kafirnya dan yang muslimnya, paham makna la ilaha illallah. Sehingga yang tadi masih menyembah Latta, Uzza dan Manat, yang masih menyembah kuburan Latta, tempat keramat Uzza dan berhala Manat, mereka pun tahu makna la ilaha illallah. Artinya tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh lagi sujud kecuali kepada Allah. Tidak boleh lagi mereka mengundi nasib, meminta petunjuk nasib kepada berhala-berhala. Mereka dalam keadaan tahu la ilaha illallah. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan qulu la ilaha illallah, mereka menolak. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk seorang penyair? Ini kata ahlul jahiliyah. Maka qulibina azakumullah, sebesar-besar perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW adalah kesyirikan dalam bentuk meminta berdoa kepada orang saleh yang telah mati. Wa akhbarahum annahu dinullah alladzi la yaqbal min ahadin siwa. Maka Rasulullah datang diutus oleh Allah menghabarkan kepada mereka bahwa Allah tidak akan menerima min ahadin, dari siapapun, kecuali ibadah yang untuk Allah. Wa akhbara anna man fa'ala ma yastahsinuhu faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Dan dikabarkan pula oleh beliau oleh sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan apa yang dianggap baik oleh dirinya sendiri, apa yang dianggap baik oleh hawa nafsunya sendiri, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah dalam neraka. Wa hadhihi mas'alah hiya din kullu. Masalah ini adalah masalah agama Islam secara keseluruhan. Karena masalah ini adalah masalah dasarnya, maka masalah ini intinya ajaran Islam. Wa li ajliha tafarraqan nas baina muslim wa kafir. Dan karena itulah terpisah orang-orang muslim dan orang-orang kafir, yang tidak mau meninggalkan berhala Latta, yang tidak mau meninggalkan kuburan Latta, berbaris di barisan musyrikin, yang tidak mau meninggalkan sesajen-sesajennya, doanya dan sesembahannya kepada berhala-berhala Latta, Uzza dan Manat, kuburan dan tempat keramat, dibariskan dalam satu barisan. Musyrikin, di sini muslimin, terpisah. Apa yang dibela oleh musyrikin ketika memerangi Rasulullah dan para sahabat? Musyrikin jahiliyah, ketika mereka keluar dengan senjata mereka untuk memerangi muslimin, yang dibela oleh mereka apa? Yang dibela oleh mereka adalah peribadatan mereka kepada kuburan Latta, tempat keramat Uzza, dan juga berhala-berhala yang lain. Yakni doa kepada selain Allah itu oleh mereka dianggap sebagai agama nenek moyang yang harus dijaga, tidak boleh dirubah.
Sedangkan yang mau meninggalkan sesembahan-sembahan tadi dan berikrar, aku tidak lagi mau berdoa kecuali kepada Allah, aku tidak mau lagi berkurban kecuali untuk Allah, aku tidak lagi mau beribadah kecuali kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, berbaris bersama Rasulullah. Orang-orang yang mengikrarkan demikian dengan konsekuen, berbaris satu barisan bersama Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ahli tauhid. Berarti masalah itulah yang membuat mereka terpisah menjadi barisan musyrikin dan barisan muslimin. Wa 'indaha waqa'atil adawah, dan karena itu pula terjadi permusuhan. Ahli tauhid memusuhi musyrikin dan musyrikin memusuhi ahli tauhid. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan karena itu pula disyariatkan jihad. Turun surat ayat-ayat tentang jihad. Siapa yang diperangi? Dan karena apa turunnya? Membela agama ini dari kesesatan orang yang sesat, dari kesyirikan musyrikin. Maka disyariatkanlah jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan dan kekufuran. Sampai tidak terjadi lagi kekufuran, dikatakan wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ini hanya untuk Allah, tidak untuk kuburan, tidak untuk berhala, tidak untuk orang mati, orang saleh yang telah mati, tidak pula untuk tempat-tempat keramat. Sampai agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah pertama dari masalah jahiliyah yang dibantah oleh Rasulullah SAW, sehingga ini adalah perkara yang sangat penting kita ketahui, yang harus kita betul-betul memperhatikannya, sehingga kita tahu mana ajaran Rasulullah dan mana ajaran jahiliyah, mana tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mana ajaran bid'ah yang diajarkan oleh jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah yang berikutnya, masalah yang kedua adalah at-tafarruq. Ini masalah jahiliyah pula. Yang akan datang insyaallah kita akan bahas masalah jahiliyah yang kedua, yaitu at-tafarruq, perpecahan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.